Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati, kelas A, program studi pendidikan akuntansi. Baik, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu unsur-unsur pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Unsur-unsur pendidikan yang mencakup peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi pendidikan. 1. Peserta didik atau subjek yang dibimbing. Peserta didik atau tanpa pandang usia merupakan subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom untuk mengembangkan dirinya atau mendidik diri. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik yaitu A. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. B. Individu yang sedang berkembang. Terjadinya perubahan dalam diri peserta didik secara wajar. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang menuju ke arah kedewasaan. 2. Pendidik atau guru. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik atau siswa. Daniel Komiza dalam Mahmud Khalifah 2009 menyatakan bahwa guru yang dicintai adalah sosok yang menerima dengan tulus dan berbahagia dalam menjalankan profesinya. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Pada dasarnya, interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik atau guru yang terarah pada tujuan pendidikan. 4. Materi atau isi pendidikan. Materi pendidikan telah tertuang dalam kurikulum yang telah disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi pendidikan meliputi materi inti atau muatan inti maupun materi lokal atau muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal misinya untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk kebudayaan daerah sebagai cerminan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 5. Alat dan metode. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung di lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan yang dinamakan Tri Pusat Pendidikan yang meliputi 1. Keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. 2. Sekolah. Sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 3. Masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf pendidikan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Kajian antara masyarakat ditinjau dari 3 segi, yaitu A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang
atau by basic maupun yang dimanfaatkan atau utility. Oleh karena itu, manusia berusaha mendidik dirinya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Jadi, sebagai kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.